Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita pada matematika SMP kelas 7 pada topik bilangan bagian yang ketujuh berkenaan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Silahkan disimak dengan baik, mudah-mudahan konsepnya bisa dipahami dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, pada operasi penjumlahan pecahan ini kita akan coba sajikan penjumlahan pecahan dengan menggunakan objek untuk memahamkan kembali dari yang sudah pernah kalian pahami sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan 1/4 ditambah 2/3. Jadi pecahan 1/4, satu bagian dari 4 bagian ditambah dengan 2/3, 2 bagian dari 3 bagian. Maka untuk bisa menjumlahkan pecahan ini, kita bagi dalam bias-bias kecil yang nanti bisa menjadikan proses penjumlahan kita dipahami dengan baik ya. 1/4 dengan menjadikan bias kecil tadi ke 2/3, atau artinya sebenarnya dalam proses untuk menyamakan penyebut itu punya senilai dengan 3/12. Jadi 1/4 tadi ketika bias kecil irisan dengan 2/3, bias kecilnya menjadikan 1/4 sama dengan 3/12 dan 2/3 sama dengan 8/12. Setelah sama penyebutnya, kemudian baru kita lakukan proses penjumlahan sehingga 3 dan 8 dapatnya 11 dari 12, sehingga proses dari 1/4 ditambah 2/3 itu dengan menyamakan penyebutnya 4 dan 3 itu kelipatannya adalah 12, sehingga nanti menjadi 1/4 menjadi 3/12 dan 2/3 menjadi 8/12, sehingga hasilnya adalah 11/12. Contoh berikutnya 1/2 ditambah 1/5. Ini adalah objek 1/2, berikutnya adalah objek 1/5. Kemudian kita bagi dalam bias-bias yang proses ini nanti mengarah ke menyamakan penyebut ya. Setengah nanti menjadi 5/10, 1/5 menjadi 2/10. Kalau penyebutnya sama, tinggal pembilangnya dijumlahkan ya. Jadi 5 dan 2 pembilangnya menjadi 7/10 ya. Oke, very easy. Kemudian untuk pengurangan, proses dalam awalnya adalah sama ya. Jadi kita akan menyamakan penyebut. 2/3 dikurangi 1/4 ya. 2 dari 4 bagian, kemudian 1 dari seluruhnya adalah 4 ya. Kita cari bias terkecilnya, kemudian mengarah 2/3 itu senilai dengan 8/12. 1/4 senilai dengan 3/12. Artinya dengan memperhatikan penyebut 3 dan 4 mengarah ke kelipatannya adalah 12, sehingga nanti kita peroleh 8/12 dikurangi 3/12. Tinggal kalau sudah sama penyebutnya, pembilangnya dikurangkan ya. 8 dikurangi 3 jadinya 5/12. Contoh yang kedua untuk pengurangan 1/2 dikurangi 1/5 ya. Ini berikutnya kita ambil bias kecilnya, artinya dalam proses menyamakan penyebut 1/2 senilai dengan 5/10, 1/5 senilai dengan 2/10. Jadinya ya, kalau sudah sama penyebutnya tinggal dikurangkan menjadi ya 3/10. Berikut untuk operasi penjumlahan pada pecahan campuran ya. Misalkan 1/2 ditambah 2/4. Ini adalah objek 1/2 dan di bawahnya adalah objek 2 1/4. Untuk penjumlahan pecahan campuran, nanti proses kita adalah yang utuh ditambahkan yang utuh ya, kemudian yang pecahan ditambahkan yang pecahan untuk menambahkan pecahan sesuai dengan penjumlahan pecahan biasa di sebelumnya. Ini berarti lakukan langkah yang pertama adalah untuk pecahannya terlebih dahulu,
fokus pada setengah ditambah seperempat ya. Ini berarti menyamakan penyebutnya. Berarti setengah ditambah seperempat disamakan ke penyebut 4, setengah menjadi 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Sementara yang penuh 1 ditambah 2 3, berarti 3/4 ya. Oke, contoh yang kedua, 2/2 ditambah 27/8 ya. Ingat, yang pecahan kita jumlahkan terlebih dahulu. 1/2 dan 7/8 disamakan penyebutnya menjadi penyebut 8. 1/2 senilai dengan 4/8 ditambah 7/8, berarti dapatnya adalah ya 11/8 ya. Kemudian yang 8/8 utuh menjadi 1 3/8 ya. Kemudian yang utuh dari 2 tambah 2 4 ditambah penjumlahan dari pecahannya ada bulat 1, berarti 5 3/8. Oke, berikutnya untuk pengurangan prosesnya, perhatikan ya. 2/2 misalkan contohnya dikurangi 1/4. Kita fokus pada pecahannya terlebih dahulu. Di sini kita samakan setengah dan seperempat, berarti 2/4 dengan setengah kita kurangkan masih 1/4 ya. Sementara yang bulat berikutnya 2 dikurangi 1 dapatnya 1/4 ya. Nah, berikut kalau contoh 2/2 dikurangi 1 7/8 ya. Ini objek 2/2. Berikutnya adalah objek 1 7/8. Sekali lagi fokus dulu pada pecahannya. Karena setengah atau 4/8 ini tidak habis atau tidak bisa dikurangi 7/8, kita ngambil 1 utuh dari 2 ya, sehingga jadinya menjadi 12/8 dikurangi 7/8 ya, jadinya 5/8. Sementara yang utuh 1 dikurangi 1 habis, sehingga hasilnya adalah 5/8. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. 2/5 ditambah 1/2 ya, tanpa menggunakan objek. Ingat, langkah pertama adalah yang utuh dikumpulkan dengan yang utuh, yang pecahan dikumpulkan dengan yang pecahan, kemudian kita selesaikan. Yang pecahan kemudian disamakan penyebutnya. 2/5 tambah 1/2 diubah ke pecahan per 10 menjadi 4/10 ditambah 5/10, jadinya 9/10. Yang kedua, 7 2/3 ditambah 6 3/4 ya. Oke, yang utuh 7 ditambah 6, yang pecahan 2/3 ditambah 3/4. 7 tambah 6 itu 13, pecahannya diarahkan ke ya per 12 ya. 8/12 ditambah 9/12, 17/12 itu berarti 1 5/12 ya. Sehingga utuhnya sekarang nambah 1, 13 tambah 1 14, 5/12. Oke, contoh untuk pengurangan. 4 3/4 dikurangi 1 1/8 ya. Ingat, kita fokuskan sekarang pertama untuk pengurangan dari bentuk pecahannya ya. 3/4 dikurangi 1/8. Sementara 3/4 dikurangi 1/8 ini bisa diselesaikan ya. Berarti 4 dikurangi 1-nya 3, dibuat ke per 8, 6/8 dikurangi 1/8. Jadinya 5/8, sementara yang utuh 3 ya, 3 5/8. Oke, yang kedua, 7 1/3 dikurangi 3 5/3. Karena 1/3 dikurangi 3/5 nanti arahnya ke 15 dan tidak cukup ya. Nanti kita ngambil 1 dari 7 ke 1/3, jadinya 1/3 ketambahan 1/3 diubah ke pecahan biasa, sementara 6 dikurangi 3 dapatnya 3. 4/3 jadinya, dikurangi 3/5 diarahkan ke penyebut 15 ya. Jadi 20/15 dikurangi 9/15, dapatnya adalah 11/15. Jadi hasil akhirnya adalah 3 11/15 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik konsepnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya berkenaan dengan bilangan bagian yang ke-8. Nanti akan berkenaan dengan kaji nalar pelatih khusus pada topik penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke,
Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.